Mohon maaf kalau kami pengurus wilayah dan semua perangkat organisasi ini selama menjalankan tugas dan amanah sebagai pimpinan, pelayan, sekaligus hamba sahaya organisasi ini, kalau kami kurang mampu menjadi pengurus yang baik. Kalau ada yang keliru dari pekerjaan-pekerjaan kami mengurus organisasi ini, maafkan kami. Kalau ada yang kurang, bantu kami untuk menyempurnakannya. Selamat rapat kerja daerah. Rapat kerja daerah hari ini bagian dari amanah organisasi yang mesti dijalankan oleh struktur organisasi untuk merumuskan dan menyusun kebijakan-kebijakan strategis organisasi sesuai dengan kebutuhannya. Kita ini organisasi besar, lahirnya sebelum merdeka, terbiasa hidup dalam kesusahan, juga tidak alergi dengan penderitaan, tapi juga mampu hidup berkompetisi dalam situasi apapun. Kelahiran kita sebelum merdeka menunjukkan bahwa para pendiri Wasliyah punya semangat untuk membangun bangsa dan negara ini. Kita lahir tahun 30, persisnya 30 November. Dan sampai hari ini kita masih terus menjalankan kerja-kerja organisasi kita. Pesan pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, madrasah-madrasah kita, sekolah-sekolah kita adalah pusat kaderisasi organisasi ini. Kaderisasi organisasi dimulai dari lembaga pendidikan terendah yang kita urus, dari mulai ibtidaiyah, bahkan madrasah diniyah, ta'miliyah, bahkan barangkali pendidikan anak usia dini. Pusat kaderisasi kita mulai dari situ. Baru kemudian secara berjenjang kita lanjutkan sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Pusat-pusat kaderisasi itu hari ini salah satu yang terbesar ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Tidak kurang 124 madrasah dan sekolah yang hari ini ada di bumi Serdang Bedagai ini. Dan itu menjadi satu dari sekian banyak tempat di mana Wasliyah menjadi mayoritas penduduknya di kabupaten tertentu itu, termasuk hari ini di Serdang Bedagai. Yang kedua, masjid dan majelis ta'lim adalah pusat gerakan kita. Para ulama-ulama kita dulu tidak pernah jauh dari masjid dan tidak pernah jauh dari jamaah. Mereka ada di masjid dan mereka ada di tengah-tengah jamaah. Gerakan itu mereka bangun dari masjid, sama seperti filosofinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membangun gerakan dari masjid. Kalau hari ini banyak kader-kader Wasliyah, para pengurus Wasliyah jarang kelihatan di masjid, tidak kelihatan di majelis ta'lim, maka saya meyakini pada waktunya nanti organisasi ini pun akan tinggal kenangan. Berikutnya, tuan-tuan sekalian, Wasliyah kita ini hadir sebagai solusi pemecahan masalah. Syekh Muhammad Yunus memberi nama Al-Wasliyah karena ada begitu banyak ragam perbedaan di tengah-tengah umat yang bisa memecah belah. Beliau kemudian minta ke Allah agar diberikan sebuah nama yang bisa membangun jembatan di antara perbedaan-perbedaan itu. Maka muncullah namanya Al-Wasliyah yang memperhubungkan. Logikanya, tidak mungkin ada organisasi kecil bisa mendamaikan organisasi besar yang lagi bertengkar. Sejak awal, para ulama sudah menginginkan Wasliyah ini hadir sebagai organisasi besar. Paham tua dan paham muda sebagai representasi organisasi besar didamaikan oleh Wasliyah. Tuan-tuan sekalian, pesan berikutnya. Wasliyah ini bukan partai politik. Al-Wasliyah ini bukan partai politik. Tapi Tuan Narsat ngajarkan sama kita dalam bukunya. Wasliyah ini punya dua ladang besar yang menjadi jihadnya. Ladang politik, ladang dakwah yang tidak bisa dipisahkan. Kalau besok ada kader-kader Wasliyah yang jadi politisi, maka mereka punya tanggung jawab untuk berdakwah di lapangan politik.
memastikan bahwa para politisi ini bekerja dalam pekerjaan politik tetap prinsipnya amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mengambil hak orang lain, memperjuangkan kepentingan umat, dan tetap istiqomah dalam sikapnya mengabdi kepada Allah, tidak goyah hanya karena jabatan. Ini enaknya Wasliyah kita ini. Karena kita bukan partai politik, maka ruang dalam anggaran dasar kita memberikan kesempatan kepada semua kader untuk ikut berijtihad politik dengan partai politik yang diyakininya. Silahkan mau partai politik apapun. Hari ini nggak ada partai politik terlarang di Republik ini. Semua partai politik yang ikut pemilu itu semuanya legal berdasarkan undang-undang. Silahkan saja. Kita akan bariskan pasukan kita seperti bunyanum marsus, bangunan yang tersusun rapi. Sofang ka'annahum bunyanum marsus. Sof-sofnya itu rapi dan tersusun. Saya mau barisan kita semua ini yang sudah diikat dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bersepakat bahwa mazhab kita Syafi'i. Jamaah kita adalah jamaah Al-Wasliyah. Kitalah para mujahid-mujahid Wasliyah itu. Kalau sering kita dengar lagu, kalau ada 1000 aku adalah satu di antaranya. Kalau ada 100 aku satu di antaranya. Kalau 10 aku pun satu di antaranya. Dan kalau hanya ada satu mujahid Wasliyah itu, akulah orangnya. Mesti begitu. Bahkan kalau bolehlah kain kafan itu pakai bendera Wasliyah. Aku pun ingin berwasiat kepada kalian, ketika aku mati nanti, kain kafanku pun bendera Wasliyah. Nama saya Al-Ustadz Tugiman Ogi SPDI dari Al-Wasliyah 40 Desa Tinoka, Kecamatan Sipispis. Untuk hari ini alhamdulillah kita menghadiri acara halal bihalal dan sekalian rakor. Kita bertemu dengan ayahanda, yaitu baik dari seluruh cabang ya, sampai kita bertemu juga dengan ayahanda Dedi Iskandar. Semangat! Ini adalah jubah kebesaran Al-Wasliyah, dan pesan Bapak Dedi Iskandar insya Allah akan kita gunakan ketika kita melaksanakan khotib Jumat dimanapun kita ditugaskan. Siap. Harapan kami semua dengan diadakannya event-event seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini, mudah-mudahan seluruh umat ya, khususnya keluarga besar Al-Wasliyah bisa melihat ya, bisa memperbaiki ataupun memasukkan anak-anaknya untuk kependidikan Al-Jamiatul Wasliyah, baik dari tingkat SD ya, masuk ke sanawiyah, kemudian aliyah, ibtidaiyah juga jangan dilupakan.